Mungkin rancu itu sebelum saya vakum dunia kontes hoki, itu saya udah nggak breed rancu sebenarnya. Hasil terburuk saya tuh ada di OLT. Ryukin Batch ketiga itu banyak juga yang juara, sampai ada beberapa bos di Indonesia juga ngambil, dan itu juara di Malaysia, di Vietnam, di Filipina juga juara. Semakin adanya tantangan, hasrat itu semakin menggebu-gebu gitu. Jadi pengen ciptain yang menurut orang lain susah, tapi saya masih penasaran. Batch 5 itu kita buat warnanya Oreo ya. Warnanya tuh kayak gimana ya, putih tapi semburat-semburat hitamnya lumayan banyak. Kalau saya tipenya handbreed. Semua ikan yang saya breeding tuh sistemnya handbreed. Sebagai breeder tuh lebih apa ya, lebih spesifikasinya lebih tinggi. Nah kalau di saya, ikan di bawahnya kelas kontes udah pasti masuknya ikan fancy. Adapun itu kelas fancy, misalkan kayak kemarin ada fancy rapi, ada fancy mungkin fancy yang biasa gitu. Kalau di klasifikasi saya sama-sama ikan fancy. Menurut saya yang namanya high quality itu udah pasti kualitasnya paling tinggi, paling nggak ikan-ikan juara kontes. Titik terberat dalam breeding atau dalam groomer itu seperti apa? Kalau boleh jujur ya, kalau itu boleh jujur, sebenarnya kalau mau nggak capek itu lebih enak sebagai groomer. Tapi kalau breeder itu jauh lebih capek, sangat capek. Ada sahabat Tentara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Aziz Setiawan dari Sabi Goldfish. Jadi udah lama mungkin teman-teman nggak ngelihat saya nih di dunia mas koki ya. Jadi selama ini saya sebetulnya masih main mas koki juga, tapi saya ada di belakang layar posisinya, tidak fokus ke kontes. Walaupun ada titipan ikan-ikan grooming yang punya bos-bos itu, tapi saya tidak turun ke kontes. Yang nurunin ke kontes atau yang handling kontes itu anak buah saya. Saya hanya ada di belakang layar, dan pada saat itu saya fokus breeding, nyoba-nyoba buat breeding awal mulanya, dan seru menurut saya tuh. Dalam dunia breeding itu seru, banyak trial sama errornya juga banyak. Makanya dari awal ngebreed sampai saat ini saya coba-coba semua jenis. Jadi kayak ada OST, ada rancu, OLT, Ryukin, Demekin, itu semua saya sudah coba buat breed gitu. Nah gini, jadi ya bukannya saya nggak ada di dunia kontes goldfish, bukan. Jadi sebetulnya saya masih tetap pelihara ikan, maksudnya masih tetap nge-grooming mas koki. Kita juga breeding, kita juga belajar breeding. Nah di situ gimana ya? Jadi saya tuh kayak ngerasa ada titik jenuh, Om. Buat teman-teman mungkin kenapa saya udah nggak terlalu aktif 2 tahun jalan kemarin ini sampai saat ini tuh mengalami titik jenuh. Selain itu saya juga akhirnya kan belajar ngebreed, aktif di dunia lohan, kita grooming lohan juga, kita juga progres arwana juga. Jadi kita ikut kontes di lohan, ikut kontes di arwana, tapi saya juga ada di belakang layar posisinya. Saya hanya sebatas grooming aja gitu. Kalau ditanya kok saya bisa masuk ke dunia lohan gitu kan, jadi gini, ada faktor sebetulnya yang ngebawa saya ke dalam dunia lohan lagi. Jadi pada saat itu dari Malaysia kontak saya, bos juga, dia sering ngambil ikan saya juga. Dia tanya,
masih pelihara lohan nggak, dia bilang gitu kan. Saya bilang udah enggak, tinggal 1 ekor. Terus saya diajakin sama dia balik lagi ke lohan. Intinya support bos saya itu di Malaysia supaya kontes di sana tuh makin rame. Akhirnya beberapa ikan saya cariin di Indonesia buat kirim ke Malaysia. Nah, kalau di Arwana itu gimana ya? Balik lagi ke saya zaman kuliah kalau Arwana itu. Jadi fase saya zaman kuliah main Arwana, kemarin kemarin tuh bangkit lagi, progres lagi, jualan juga, kita ikut kontes juga. Tapi dalam dunia kontes ikan itu jujur aja saya ngerasa jenuh, jadi saya ada di balik layar aja posisinya. Apalagi ya, udah sambil breeding aja gitu. Nah, kalau bicara masalah breeding, sebenarnya dari 2023 udah belajar ngebreed tuh. 2023 kita coba-coba iseng ngebreed. Waktu kita ngebreeding OST tuh, pertama kali saya ngebreeding tuh jenisnya OST waktu itu. Alhamdulillah hasilnya bagus. Di dunia kontes tuh sering juara juga. Anakan pertama loh, itu anakan perdana banget saya bikin ikan dan hasilnya lumayan. Setelah itu karena saya nggak terlalu fokus breeding, itu pindah tuh, OST sudah habis, saya pindah ke ngebreed rancu. Mungkin rancu itu sebelum saya vakum dunia kontes hoki, itu saya udah ngebreed rancu sebenarnya. Dari situ mulai berjalan, terus saya ngebreed, akhirnya masuklah ke tahap yang menurut saya gimana ya, ngebreed hasil terburuk saya tuh ada di OLT. Jadi gini, pada saat OST hasilnya lumayan, bisa juara, terus rancu begitu pula, terus OLT. Nah ini sebetulnya cobaannya ada di OLT. Waktu kita ngebreed OLT itu dari baby sampai junior kualitasnya bagus. Terus ketika masuk ke senior itu mulai banyak yang pada rusak ikannya. Ada yang ekornya malah lipet, yang tadinya rapi jadi lipet, terus dorsal yang tadinya kencang jadi doyong. Pokoknya banyak permasalahan lah di OLT itu. Akhirnya dari situ saya jadi ada timbul ketertarikan untuk benar-benar fokus ngebreed, karena semakin adanya tantangan, hasrat itu semakin menggebu-gebu gitu loh. Jadi pengen ciptain yang menurut orang lain susah, tapi saya masih penasaran. Nah dari situ mungkin yang bisa menghilangkan kejenuhan saya di dunia Mas Koki. Makanya saya sambil ngebreed gitu. Nah masuklah ke titik dimana ada permintaan dari Vietnam itu menginginkan bahan-bahan Ryukin pada saat itu. Akhirnya saya bikin Ryukin, batch pertama bikin Ryukin itu, alhamdulillah semuanya diborong sama Vietnam. Setelah itu saya gimana ya, karena di Ryukin itu bikin Ryukin besar itu susah, saya mencetak ikan-ikan yang bakalan besar. Akhirnya dari situ terwujudlah Ryukin batch 2 itu Ryukin besar, sampai ada 1 ekor yang ada di sini milik bos RMG. Dia ambil waktu itu kalau nggak salah size junior ambil, dan sekarang ikannya sudah super jumbo. Itu batch kedua, dan itu udah juara 2 kali, juara Nusatik juara 3, dan kemarin online juara 1. Berikutnya ada batch ketiga, Ryukin batch ketiga itu banyak juga yang juara, sampai ada beberapa bos di Indonesia juga ngambil, dan itu juara di Malaysia, di Vietnam, di Filipina juga juara. Nah habis itu bikin lagi nih Ryukin batch 4. Nah batch 4 juga udah lumayan hasilnya, cuman saya kembalikan lagi genetiknya ke main besar, ikan-ikan besar lagi. Prosesnya mungkin kalau buat main besar tuh agak lama, jadi kita makan waktu buat nge-grooming. Sekarang yang terakhir batch kelima itu kita buat warnanya Oreo. Dia warnanya tuh kayak gimana ya, putih tapi semburat hitamnya lumayan banyak. Nah batch kelima ini emang sengaja saya bikinnya emang warna begitu, karena warna begitu kan jarang ya untuk Ryukin. Jadi kayak warna Oreo gitu kita buat itu sekarang. Setelah itu ya ngebreed demekin. Jadi kalau demekin ini ceritanya lucu. Jadi pagi-pagi subuh saya bangun, ke belakang ngeliat ikan, kok demekinnya dikejar-kejar ceritanya. Padahal demekin ini sudah deal sama Vietnam betina. Waktu itu juara 2 kalau nggak salah, sold ke Vietnam. Cuman kan kalau kita kirim ke Vietnam itu kan
apa ya, nunggu jadwal pengiriman kan. Di tengah-tengah itu ikannya nelor. Karena saya metode handbreed, jadi setiap saya breeding itu selalu handbreed. Jadi nggak yang satu pasang dikawin gitu, enggak. Kalau saya tipenya handbreed. Semua ikan yang saya breeding tuh sistemnya handbreed. Nah itu kita handbreed dan jadilah Demikin yang sekarang. Nah itu juga kemarin ada main baby kontes online tuh juara 2 apa juara 3 gitu, saya diinfoin Om ikannya alhamdulillah nih dapat juara. Alhamdulillah, berarti walaupun ikan yang bukan dipasangin, maksudnya bukan ikan yang sengaja mau saya breed, tapi hasilnya tetap ada juara. Nah yang terakhir ini Rancu RW ini udah mulai jalan 2 bulan, udah mau 2 bulan umurnya, dan hasilnya kalau Rancu RW ini nggak terlalu banyak, sekitar 40-an ekor gitu, jadi nggak terlalu banyak untuk jenis-jenisnya. Dan yang paling terakhir sebenarnya Rancu Black, kita lagi bikin Rancu Black, sekarang umurnya jalan 3 minggu yang Rancu Blacknya. Nah mungkin buat teman-teman ya kan, kebanyakan yang tahu itu saya sebagai groomer gitu kan, dan sekarang melaju ke breeder. Nah kalau ditanya kesulitannya atau titik terberat dalam breeding atau dalam groomer itu seperti apa, kalau boleh jujur ya, kalau itu boleh jujur, sebenarnya kalau mau nggak mau capek itu lebih enak sebagai groomer. Groomer itu kita dari kaca, atau kita punya palut, dari kaca kelihatan ikan yang bermasalah dan nggak bermasalah. Tapi kalau breeder itu jauh lebih capek, sangat capek. Kayak sortirnya, ganti airnya, pakan yang ngatur pakan dan lain-lain itu capek banget Om. Kalau sebagai breeder, tapi kalau sebagai groomer enggak. Sebagai groomer selama kita tahu air kita atau karakter air kita itu aman. Maksudnya kita nggak terlalu capek karena kesehariannya akan terus begitu. Tapi kalau sebagai breeder enggak. Sebagai breeder tuh lebih apa ya? Lebih spesifikasinya lebih tinggi. Umur 2 minggu sortir, umur 3 minggu sortir, 4 minggu sortir, 5 minggu sortir. Jadi setiap minggu itu kita sortir, kita ganti air. Kita sortir, kita ganti air terus begitu selama 1,5 bulan. Nanti pada umur 1,5 bulan itu baru kita klasifikasi kelas, masuk ke dalam kelas. Ada kelas show, ada kelas fancy, ada kelas pasar. Tapi yang berada di Sabi Goldfish itu hanya ada ikan fancy dan ikan show, atau bisa dibilang bahan show kalau masih kecil-kecil. Nah kalau ditanya ikan pasarnya kemana Om Ajis gitu, nah ikan pasarnya itu kita kasih ke orang atau kita buang, dalam arti ya ditaruh di got biar ngalir dengan sendirinya. Terus ada yang datang ke sini kayak yang nganterin casut, yang suplai kita kutir gitu, kita kasih kayak gitu-gitu. Intinya bahwa ikan itu yang pasar buat rezekinya mereka gitu loh, itu buat rezekinya mereka. Saya nggak minta uangnya. Atau misalkan ada teman-teman yang sekiranya datang sini, Om masih ada ikan pasarnya nggak, atau ikan yang nggak kepakainya nggak di sana, datang aja tapi harus bawa semua gitu. Dan ada lagi nih, kemarin kan jadi gini, saya TikTok kan baru jalan 2 minggu ini, saya live TikTok itu baru jalan 2 minggu ini. Kemarin ada yang nanya gini, Om high quality itu seperti apa sih? Pertanyaan high quality di kelas kualitasnya goldfish ya, ikan mas koki. Kalau saya pribadi, ini buat saya dan Sabi Goldfish nih Om, high quality itu tidak masuk dalam kualitas kita. Karena saya bingung. Kayak kemarin live nanya, saya tanya ke mereka, ke teman-teman yang nonton live saya, emang high quality itu seperti apa? Akhirnya ada yang menjelaskan bahwa high quality itu bukan ikan kontes Om. High quality itu ikan di bawahnya kelas kontes. Nah kalau di saya, ikan di bawahnya kelas kontes udah pasti masuknya ikan fancy. Adapun itu kelas fancy, misalkan kayak kemarin ada fancy rapi, ada fancy mungkin fancy yang biasa gitu. Kalau di klasifikasi saya sama-sama ikan fancy. Jadi tidak merubah harga ikan itu sendiri. Kalau kemarin saya nge-live tiba-tiba ada orang bilang, wah ikannya high quality dan lain-lain. Enggak, ini ikan fancy. Jadi buat teman-teman juga harus belajar, kita sama-sama belajar membedakan kelas high quality itu seperti apa. Dan menurut saya yang namanya high quality itu udah pasti kualitasnya paling tinggi, paling nggak ikan-ikan juara kontes. Tapi yang saya bingung ya Om, jadi yang saya bingung tuh gini, ikan high quality tapi harganya 500.000, harganya 700.000, kan nggak masuk akal.
mintanya high quality tapi harganya segitu, menurut saya nggak masuk akal untuk klasifikasi goldfish. Kalau dia bicara ikan fancy, oke, itu masuk ke kelas fancy, tapi kalau bicara high quality nggak begitu, itu sih sebenarnya. Nah, nanti mungkin buat teman-teman yang belum bisa atau belum bisa memperhatikan ikan yang bahan show atau ikan fancy itu seperti apa, nanti kita spill biar teman-teman juga bisa belajar di situ gitu. Nah, jadi gini, mungkin beberapa teman-teman juga mempertanyakan kenapa saya kemarin jenuh, kenapa kok sekarang balik lagi ke dunia goldfish lagi nih. Balik lagi dalam arti saya pribadi, Aziz Sabi Goldfish itu mulai fokus lagi ke dunia kontes, balik lagi ke dunia kontes. Jadi sebetulnya ada alasan tersendiri. Jadi kenapa saya balik lagi ke dunia kontes, saya fokus lagi grooming, agak sedikit mengurangi durasi breeding. Gitu. Biasanya saya 2 minggu atau 3 minggu sekali breeding, saya mungkin belakangan ini akan mengurangi itu karena kita udah fokus ke dunia kontes, kita cari amunisi, kita tetap belanja ikan di luar sana. Nah, sebetulnya alasannya adalah ketika saya kemarin jenuh, jadi kemarin jenuh nih, ya intinya saya ada di balik layar aja, saya nggak mau terlalu menonjol juga di dunia kontes. Nah, ada salah satu temen bisa dibilang yang bikin saya tuh tergugah untuk kembali ke dunia kontes gitu. Jadi komunikasi, karena kita sering komunikasi, intens komunikasi, akhirnya jadi saya berpikir kayaknya saya juga harus turun untuk membantu atau mensupport teman saya ini supaya jalannya tuh mulus di kontes permaskokian Indonesia. Makanya ketika kita udah ngobrol, saya siap untuk balik lagi ke dunia kontes. Timbullah pertanyaan, kita mau pakai tim apa Om? Nah itu akhirnya saya bilang terserah, kalau tim itu saya hanya bisa mengikuti. Dalam arti, Om mau tim apa? Ayo monggo kita jalan bareng, yang penting. Bukan saya yang membuat tim itu, bukan. Jadi ada temen ini yang membuat saya balik lagi ke dunia kontes, dan temen ini yang bikin nama tim Comeback Goldfish. Jadi tim kita tuh namanya sekarang Comeback Goldfish. Awal berdiri tuh kita cuma bertiga Om. Kayak kontes online, kemarin kontes online itu saya cuma bertiga, saya, Om Gema dari Palembang, sama Om RMG. Kita bertiga aja pada saat itu. Nah, kemudian dari situ saya ikut live. Maksudnya saya nge-live TikTok itu. Saya nge-live TikTok itu jadi pada tahu Om. Teman-teman yang ikut TikTok itu jadi pada tahu. Yuk sekarang ikannya udah banyak, mulai fokus lagi. Nah, mulai balik lagi ke kontes. Iya nih, mulai ini lagi. Dan per detik ini, per hari ini, kita udah ada 12 anggota. Comeback Goldfish itu ada 12 anggota. Mudah-mudahan solid selama perjalanan itu. Jalannya juga dimulusin di situ. Jadi mudah-mudahan Comeback Goldfish ini akan terus semakin maju gitu. Dan kalau ditanya, Om, kok namanya Comeback Goldfish sih? Tanya begitu. Mungkin pemikiran teman-teman saya ini, saya harus balik lagi. Saya harus comeback lagi ke dunia goldfish. Makanya namanya itu Comeback Goldfish. Saya juga baru ngeh pas nama itu ada. Saya juga nanya, kok Comeback Goldfish sih Om? Saya tanya gitu kan Om mau balik lagi, makanya kita comeback. Padahal teman saya itu baru Om, main maskot itu baru, tapi dia orang yang baik, yang harus saya jaga. Dan kalau bisa ya kita memuaskan dia juga, dalam arti jangan sampai dia udah banyak keluar uang tapi hasilnya nggak ada. Saya bilang kasihan dan sayang, kita makanya harus jaga. Dan di situ menjadi motivasi saya harus benar-benar ngebikin ikannya jadi bagus gitu Om. Ya paling kalau dari saya, kenapa balik lagi, yaitu kejutannya dari teman-teman saya itu gitu. Nah, jadi kalau buat teman-teman nanya ke saya, rencana kedepannya Sabi Goldfish itu mau ngapain sih gitu kan? Kalau saya pribadi untuk saat ini atau di detik ini, fokus saya ke depan ya main di dunia kontes Om. Target kita harus bisa juara umum. Kita coba untuk kuat di situ, balik lagi ke zaman dulu ketika kita bisa juara umum. Nah, target kita untuk saat ini sampai ke depan itu targetnya. Dan mungkin buat teman-teman juga yang mau ikut kontes tapi bingung
atau kontes itu gimana dan mau bergabung di Comeback Goldfish, di tim Comeback Goldfish juga bisa. Kalau emang benar-benar mau gabung dan punya rasa konsisten di situ, nanti WA aja, ngobrol sama saya secara langsung, gitu aja Pak. Nah, ini teman-teman, ini ikan masuk kelas fancy kita. Yuk kita spillin di sono antara ikan fancy sama ikan bahan show. Kita masukin dulu, kita tangkap lagi nih ikan show-nya. Nah, ini ikan show-nya. Jadi teman-teman juga biar tahu spesifikasi ikan show. Nah, ini ikan show. Ini satu bat ya, ikan show dan ikan fancy. Yuk kita masukin, kita spillin. Nah, nih teman-teman udah kita spillin antara ikan fancy yang ada di Sabi Goldfish dan ikan bahan show yang ada di Sabi Goldfish. Nah, buat teman-teman udah bisa nerka-nerka belum? Mana yang ikan show, mana yang ikan fancy? Nah, itu. Di situ dulu nih pertanyaan kita. Nanti dari situ baru kita akan jelasin kenapa ini masuknya fancy, kenapa ini masuknya show. Nah, kalau buat teman-teman yang jawab ikan orange ini masuk ke dalam show, betul. Ikan orange itu memang ikan bahan show. Coba kita deketin ya teman-teman nih, kita deketin. Nah, ini ikan show. Nah, ini ikan show yang nanti kita persiapkan buat main di bulan Agustus di kontes Pasundan. Ini ikan show. Nah, udah dilihat. Nah, ini ikan fancy kita yang kata orang itu ikan apa namanya, high quality. Katanya ikan high quality, padahal ini di sini ikan fancy, bukan ikan high quality. Ini satu bed karena ikan show itu kita pakai kolam, dalam satu kolam itu isinya cuma 10, sedangkan ikan fancy itu kita satu kolam ada 30 ekor, makanya perkembangannya itu berbeda gitu. Jadi teman-teman udah bisa ngebedain antara mana yang show dan mana yang fancy. Di situ terlihat jelas kelemahannya ikan fancy Pak. Nah, kelihatan tuh kelemahannya ikan fancy ada di mana. Kenapa dia kita masukin ke klasifikasi ikan fancy gitu. Kalau teman-teman belum paham, ayo kita spillin. Nah, kenapa dia masuk ke kelas fancy? Ini ikan bagus, ini ikan bagus. Nah, kelemahannya dia adalah, lihat ekornya, kelihatan nggak? Nah, ini ekornya, dia agak sedikit miring. Ekornya dia nggak lurus tuh, dia ekornya agak sedikit miring, makanya kita klasifikasinya masuk ke kelas fancy. Padahal ikannya bagus, proporsionalnya bisa masuk show, cuman kita masuk kelas fancy karena ekornya agak miring. Mungkin kalau Sabi Goldfish itu jahat, bisa masukin kelas show, tapi enggak, ini ikan fancy dan ini ikan show. Ikan show itu memiliki struktur yang bagus, proporsional yang bagus, jadi semuanya aman, nggak ada minus ya, sama sekali nggak ada minus. Jadi siap untuk kita readykan di bulan Agustus. Sekian spill dari kita, terima kasih. Nah, buat teman-teman Lentera 3, jangan lupa buat like dan subscribe channel YouTube Lentera 3 karena isinya bagus-bagus. Mungkin yang dari saya lebih banyak edukasi dan dagingnya dibandingkan konten yang lain, mungkin lo ya, ini baru prediksi doang. Dan jangan lupa teman-teman yang mau sharing, yang mau bicara tentang Mas Koki, bisa langsung WA saya, mau ngobrol atau apalah itu tentang Mas Koki. Kita selalu open dan kita berusaha untuk membantu di sini buat teman-teman yang baru juga. Jadi jangan sampai
kita udah keluar banyak uang tapi hasilnya kurang bagus, dan itu yang bikin pemain baru pada banyak off, kok ikannya pada mati dan lain-lain. Kalau mau sharing bisa langsung WA aja. Dari situ saya ucapkan terima kasih, sampai nanti kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.